Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Cinta Kuat Seperti Maut. Dan nas firman Tuhan terambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara saudara yang kesulitan memahami kenapa kitab Kidung Agung ini masuk di dalam kanon Alkitab kita. Karena ada banyak orang-orang di luar sana yang mencibir bahwa orang Kristen memasukkan naskah Kidung Agung yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat yang vulgar. Tidak seharusnya itu menjadi bagian dari kitab suci. Kok orang Kristen mendukung pornografi sih? Berapa banyak saudara yang pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu diucapkan oleh orang-orang non-Kristen? Kitab Kidung Agung ini merupakan salah satu kitab yang unik dalam kanon kitab suci yang kita miliki. Tidak jarang hanya dengan mendengar nama kitabnya saja, kita langsung teringat pada berbagai polemik pro dan kontra yang mempertanyakan kredibilitas dan hal ihwal mengenai naskah yang terkesan bernuansa erotis, melankolis semacam ini. Nah, kanon Alkitab Yahudi lebih dahulu memasukkan kitab Kidung Agung atau yang disebut Shir Hashirim dalam Tanakh Ibrani, yakni kitab suci orang Yahudi ya. Ayat-ayat dalam Kidung Agung itu adalah ayat-ayat yang sulit karena menggunakan gaya bahasa yang sangat simbolis. Kita harus membaca setiap kata dan setiap kalimat dengan hati-hati untuk bisa menemukan makna rohaninya. Bahasa lambang seperti metonimia, sinekdoke, simile, metafora, dan sebagainya itu tidak mudah dipahami, saudara. Untuk memahaminya kita mesti lewat 3 tahap. Pertama konteks, kedua konteks, dan ketiga konteks. Tidak bisa ditelan mentah-mentah. Sebenarnya isi kitab Kidung Agung itu menunjukkan pujian cinta kasih yang setia antara pengantin laki-laki dan pengantin wanitanya, antara suami dan istrinya. Ini adalah menunjukkan penghargaan akan perkawinan yang kudus. Dalam Kidung Agung digambarkan keindahan dan kesucian cinta kasih suami istri dengan menggunakan kata-kata yang gamblang. Kalau itu dirasa oleh sebagian orang itu sebagai hal yang vulgar, yaitu hak masing-masing orang ya. Tetapi kalau kitab Kidung Agung itu benar-benar diteliti dengan sungguh dengan segenap hati, maka dari bentuk kata-kata puitis dan romantis ini akan terungkap arti kesetiaan dan hubungan kasih antara suami istri yang bernilai tinggi untuk direnungkan. Terutama akan keteguhan hati si gadis sulam akan cintanya kepada kekasihnya sebagai tipologi atau tipe kasih antara jemaat kepada Kristus. Dari nas firman tadi kita sudah membaca ya, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kalau kita tafsirkan, meterai pada lengan itu adalah gelang, dan kemungkinan besar bukan tanda rajah atau tato. Karena kalangan Yahudi tidak akan merajah tangan mereka atau tidak akan menato tangan mereka, karena hal itu dilarang firman Tuhan. Jadi meterai di sini diperkirakan itu merupakan tanda gelang tangan yang merupakan lambang dari sesuatu yang amat dikasihi, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi hak milik. Makanya disebut dengan meterai, sesuatu yang berharga sekali. Ini sesuai dengan ada beberapa ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru tentang harta di ladang ya. Ketika orang menyadari bahwa Yesus itu adalah harta yang jauh lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia ini, maka biarlah Tuhan itu menjadi seperti meterai di dalam hati kita, di lengan kita, di dalam hidup kita. Kenapa setiap orang Kristen ketika menerima Yesus, mereka selalu berkata bahwa aku menerima Engkau Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Itu artinya kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai yang paling terutama, yang pertama. Lalu apa arti cinta kuat seperti maut? Itu artinya cinta itu tidak bisa dilawan, seperti halnya maut. Siapakah yang dapat melawan kekuasaan cinta, saudaraku? Kekuatannya mengalahkan segala hal. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pun menunjukkan bahwa cinta itu betul-betul mengalahkan maut ketika ia rela mati di atas kayu salib bagi kita.
Di dalam cinta Tuhan pun ada yang namanya cemburu ilahi. Ia cemburu ketika kita mencintai dunia ini lebih daripada Dia. Tuhan cemburu ketika hidup saudara yang sudah ditebus, saudara pakai untuk seenak-enaknya, bahkan ikut-ikutan menyembah ilah-ilah lain, berhala-berhala, mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Nyala api cinta Tuhan itu tidak terpadamkan, saudara. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan mengasihi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi saudara mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, yang berkata bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang vulgar, kitab yang porno. Kitab Kidung Agung itu hanya dipakai sebagai inspirasi untuk menggombali cewek karena berisi rayuan-rayuan gombal Salomo. Kalau saudara menelaah sungguh-sungguh dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan menemukan harta yang besar di dalam kitab Kidung Agung. Karena kitab Kidung Agung ini sangatlah berkaitan dengan nasihat Salomo mengenai pernikahan monogami. Bukan poligami ya, pernikahan monogami, hanya satu suami atau hanya satu istri, yang ditulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sekali lagi ya, kitab Kidung Agung adalah sebuah pujian pernikahan. Kalau dianggap nggak ada aspek rohaninya, itu kan hanya anggapan orang tertentu yang kurang paham soal kitab ini. Harus dipahami bahwa Kidung Agung adalah lagu pujian yang menggambarkan intimasi atau keintiman seorang suami dan istrinya yang saling mengagumi, menghargai dan mengasihi satu sama lain. Kalau ada orang yang melihat kitab yang terhormat ini cenderung mengarah ke hal-hal yang mengundang birahi, artinya orang inilah yang bermasalah dengan hidupnya, saudara. Aspek rohani yang bisa kita ambil dari kitab Kidung Agung ialah yakni pernikahan monogami yang intim dan saling mengasihi dalam kekudusan dan kebenaran firman. Kemudian ada satu fakta yang saudara perlu ketahui ialah orang Israel sendiri senantiasa mengumandangkan atau menyanyikan ayat-ayat suci di dalam kitab Kidung Agung ini setiap hari raya Paskah. Hari raya Paskah Yahudi ya, untuk memberikan gambaran bagi jemaat Tuhan bahwa cinta Tuhan kepada kita itu lebih kuat daripada maut. Sampai Ia rela menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, agar kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman di kesempatan pagi hari ini yang mengajarkan kami dan menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh semakin menghargai akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau mengajar kami hari demi hari. Kau memelihara kami, Kau melindungi kami setiap waktu. Semuanya menunjukkan kepada kami bahwa betapa berharga dan berarti kami bagi Tuhan. Ajar kami juga untuk mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap cinta kami. Ajar kami menaruh Engkau seperti meterai di dalam hati kami. Dan biarlah kegairahan semangat cinta kami berikan kepada Tuhan, di dalam hidup dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.